Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, yang dicurahkan kepada kita, dan kasih itu sudah terbukti ketika Dia mati di kayu salib,
mati untuk kita, mati menggantikan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih-Nya di hadapan kita bagi kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap kasih-Mu, bahkan pengorbanan-Mu yang hari ini kami boleh sungguh rayakan. Kami sungguh beringati Tuhan dalam hari Jumat Agung ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyembah Engkau. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib, penebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Bapa. Bapa surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur terima kasih untuk setiap anugerah kasih-Mu, terutama untuk anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus bagi kami. Kami bersyukur.
Dan kami sungguh pagi ini datang kepada Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Dan biarlah Tuhan senantiasa boleh menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami terus muliakan, agungkan dimanapun dalam keadaan apapun. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mempercayakan hidup kami kepadamu. Tuhan terima kasih pagi ini kami ingin bersama-sama membaca firman, merenungkan. Dan Tuhan pimpin kami, sertai kami, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Lukas. Kita membuka dari Lukas. Lukas pasal yang ke-23. Kita akan membaca di dalam Lukas ayat yang ke-34 saja. Oke, saya mulai dari ayat kita baca 33 dan 34 saja ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, pagi ini atau hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung. Memang setiap gereja berbeda. Ada yang mengadakan ibadah pagi, ada yang mengadakan ibadah sore, dan biasanya diambil jam sekitar jam 3 demikian. Saudara, terlepas dari pelaksanaan itu, hari ini kita semua orang Kristen di dunia ini mengingat, mengenang, dan bahkan bukan hanya mengingat, mengenang, tetapi boleh mengalami tentang kematian Kristus di atas kayu salib, yang memang sepanjang sejarah dunia ada yang menganggap sebagai satu batu sandungan dan ada yang menganggapnya sebagai sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita orang percaya, salib, kematian Kristus di atas kayu salib adalah anugerah yang besar, pengampunan, penebusan, karya penyelamatan yang Kristus lakukan untuk saya dan saudara. Saudara, ketika kita mengingat kembali peristiwa salib, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang bagaimana Kristus disalibkan untuk dunia yang tidak peduli bahkan padanya. Sudah, ketika kita berbicara penderitaan Kristus, sebenarnya bukan hanya ketika dia mulai memasuki Yerusalem, bukan hanya pada masa-masa dia menjalani berbagai penderitaan di Yerusalem dalam pengertian yang kita sering rayakan dalam malam Passion atau lain sebagainya. Tetapi Kristus sendiri ketika datang, Yohanes pasal 1 dan ayat 12 itu menyatakan dengan jelas ya. Jadi kalau kita melihat di sana bagaimana Yesus sebagai Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11 ya, bukan ayat 12, ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu justru tidak menerimanya. Saudara, kalau kita berbicara itulah yang Kristus alami. Dan kita kembali kepada hari ini, kisah tentang penyaliban Yesus. Ada luka yang lebih dalam daripada paku dan cambuk.
Ada luka yang lebih dalam daripada lambung yang tertikam, yaitu luka karena kasih atau cinta yang tidak dibalas. Saudara, kenapa demikian? Kalau sudah memperhatikan di salib, Tuhan Yesus bukan hanya menanggung rasa sakit secara fisik. Di salib, Yesus bukan hanya menanggung penderitaan secara fisik, tetapi dia mengalami penolakan total dari dunia dan ciptaan yang dikasihinya. Jadi di salib itu Kristus bukan hanya menderita fisik. Dia menderita oleh karena dia ditolak oleh dunia yang ia ciptakan dan ia kasihi. Dunia yang ia pulihkan dengan mujizat-mujizat, yang ia ajar dengan hikmat. Orang-orang yang dia bimbing sedemikian dinyatakan kuasanya, dibimbing untuk hidup dalam pertobatan, mengalami mujizat demi mujizat. Tetapi perhatikan, mereka hanya bisa membalasnya dengan ejekan dan keheningan. Dunia tidak peduli. Bahkan penyamun yang nyata-nyata secara perbuatan dia berdosa pun mencela Kristus di atas kayu salib itu. Saudara, ketika kita lihat di sana bagaimana respon Yesus terhadap penolakan itu. Yesus tidak membalas. Yesus tidak diam, tetapi dalam keadaan yang kritis itu, dalam keadaan yang sekarat itu, ia justru berseru kepada Bapa, memohon pengampunan bagi mereka yang menyiksanya. Saudara, inilah salah satu bukti yang pertama, Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. Mengasihi musuh, mengampuni orang yang berbuat salah. Yang kedua, inilah puncak kasih yang tidak masuk akal atau tidak logis. Apa yang dia katakan? Saudara, bagaimana Yesus mengampuni mereka? Kasih yang bertahan bahkan ketika tak dianggap. Kristus tetap mengasihi kita sekalipun kita tidak menganggapnya. Kristus tetap mengasihi saya dan saudara sekalipun kita seringkali tidak menganggapnya. Yesus tetap mengasihi dunia ini sekalipun dunia ini tidak menganggapnya, bahkan bukan hanya tidak menganggapnya, tetapi membencinya. Salib bukan sekedar lambang penderitaan. Salib bukan sekedar lambang penderitaan. Salib adalah altar pengorbanan di mana kasih ilahi dinyatakan dengan terang benderang, dengan telanjang, tanpa syarat, tanpa balas budi, tanpa pamrih. Ketika Kristus mati di kayu salib, tanpa mengharapkan syarat dari siapapun yang percaya, tanpa mengharapkan balas budi dari siapapun, tanpa pamrih. Ketika dunia menolak, kasih Kristus tidak padam. Saudara, ketika dunia menolak, kasih Kristus tidak pernah padam. Bahkan dalam kegelapan,
di Bukit Golgota. Dalam peristiwa penyaliban Kristus, terang keselamatan dinyalakan bagi dunia yang sudah mati rasa. Saya ingin mengajak saudara merenungkan peristiwa salib itu. Renungan tentang kematian Kristus di atas kayu salib mengajak kita berhenti sejenak dari hidup yang sibuk dan seringkali dingin terhadap kasih Kristus. Saudara dan saya diajak untuk menatap salib bukan sebagai kenangan kelam. Dengar baik. Menatap salib itu bukan sebagai kenangan kelam. Bukan. Tapi sebagai deklarasi kasih yang hidup. Salib sekali lagi bukan kenangan kelam, tetapi sebagai deklarasi kasih yang hidup. Salib mengundang saya dan saudara untuk menjawab kasih dengan kasih. Bukan karena kita layak, tetapi karena kasih itu terlalu agung untuk diabaikan. Kasih itu terlalu agung untuk diabaikan. Hari ini saat dunia semakin sibuk, semakin individualis dan mudah menghakimi. Mari saya dan saudara, kita menjadi murid salib. Apa artinya? Murid yang tetap mengasihi, murid yang tetap mengampuni, murid yang tetap berharap, murid yang tetap memancarkan kasih. Sekalipun saya dan saudara tidak dipedulikan oleh orang banyak. Sebab itulah jejak yang ditinggalkan Kristus, Sang Juru Selamat kita, di atas kayu salib. Itulah jejak yang ditinggalkan Kristus, Juru Selamat kita, di Golgota. Kita bersyukur karena salib Kristus saya dan saudara hidup. Karena salib Kristus saya dan saudara memperoleh keselamatan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sembah Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh lagi Tuhan, kami bersyukur karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
sembah Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan karena salib-Mu Tuhan. Kami boleh sungguh hidup karena salib-Mu, kami boleh sungguh menang Tuhan. Kami sembah Tuhan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan setiap anugerah, dan karena salib pula kami hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, Tuhan Yesus, ajar kami melihat salib-Mu bukan sebuah tragedi, tapi sebuah mahakarya kasih yang tak tertandingi. Di sana Engkau menunjukkan betapa kasih tidak tergantung pada penerimaan, dan pengampunan tidak menunggu permintaan maaf. Kami malu karena sering kali tidak peduli, acuh bahkan mengabaikan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami. Namun kami bersyukur karena Engkau tetap datang. Engkau tetap memberi. Engkau tetap mengampuni. Bentuklah hati kami serupa dengan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih salib itu mengalir lewat hidup kami bagi dunia yang masih buta akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh sungguh membaca firman dalam masa perenungan di hari Jumat Agung ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Hanya karena salib-Mu lah kami hidup. Salib-Mu lah yang memberi kemenangan bagi kami. Ajari kami untuk kami boleh memperlihatkan kasih yang demikian itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Beri kepada kami setiap pribadi, anak-anak-Mu, kasih yang semakin sungguh kepadamu. Kasih yang semakin sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Berikan kepada kami juga hati yang dilingkupi dengan kemurahan. Hati yang boleh sungguh-sungguh penuh dengan kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sungguh berdoa Tuhan, untuk setiap pelaksanaan ibadah Jumat Agung dimanapun, oleh gereja apapun, dalam bentuk apapun. Biarlah setiap kami, dunia hari ini, boleh mengenang, bahkan bukan hanya mengenang, tapi kami boleh sungguh mengalami salib Kristus itu dalam hidup kami. Biarlah melalui hari ini, kami semakin diingatkan akan betapa Tuhan mengasihi kami. Kami semakin ditegur supaya kami mengutamakan Kristus dalam kehidupan kami melebihi dari segalanya. Tuhan berkati juga untuk setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan dimanapun pada hari ini. Bahkan berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kebenaran tentang pengorbanan-Mu, kebenaran tentang salib-Mu. Biarkan Tuhan yang urapi setiap hamba Tuhan dimanapun, agar lidah bibir mereka menyampaikan kebenaran yang daripada Tuhan. Bukan mencari sensasional, bukan mencari bukan mencari pengikut, bukan mencari sekedar mungkin subscriber,
bagi mereka yang gemar untuk di dalam channel-channel YouTube Tuhan. Tapi biarlah kami menyampaikan hamba-hamba kebenaran yang didasarkan pada firman-Mu. Firman yang hidup. Firman yang hidup itu. Tuhan, pimpinlah kami. Kami juga menyerahkan supaya momen-momen ini menjadi momen yang sangat berharga. Di mana Tuhan kami boleh secara khusus membicarakan, mendiskusikan tentang kematian Kristus. Biarlah Tuhan, orang-orang boleh sungguh-sungguh mengalami Kristus dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah-ibadah kami di hari Jumat Agung ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami terus setia di hadapan-Mu. Pimpin kami supaya kami tidak gentar ketika kami harus memikul salib penderitaan apapun bentuknya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Jumat Agung. Mari kita betul datang kepada Tuhan. Dan kita semakin menghayati, semakin mengalami tentang kuasa salib Kristus dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan memakai kita untuk kita boleh mewartakan kasih yang sedemikian. Selamat Jumat Agung, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.